dan B. Lokasi, luas dan batas ruang pemanfaatan. 5. Pembuatan andil garapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf D meliputi A. Data penggarap, dan B. Batas dan luas andil garapan. 6. Hasil pembuatan andil garapan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, dituangkan ke dalam peta. Pasal 31, 1. Penandaan batas areal sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1, huruf A dilaksanakan oleh KPS untuk memperoleh kepastian mengenai batas areal kerja. 2. Kegiatan penandaan batas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan secara partisipatif dengan tahapan A. Rapat kesepakatan batas, B. Pembentukan tim, C. Pelaksanaan penandaan batas, dan D. Pembuatan berita cara hasil penandaan batas. 3. Rapat kesepakatan batas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf A berupa kegiatan pertemuan yang dihadiri oleh pihak terkait yang berkepentingan langsung terhadap batas kawasan areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK. 4. Tim penandaan batas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf B terdiri atas unsur A. Pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK. B. Organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan. C. CDK. D. Pendamping. E. Pemerintahan desa, kelurahan, dan atau F. Pemegang perizinan lainnya yang arealnya bersinggungan dengan batas areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK. 5. Tim penandaan batas sebagaimana dimaksud pada ayat 4, bertugas A. Membuat kesepakatan yang memuat 1. Batas areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK dengan areal lain yang lokasinya bersinggungan, dan 2. Informasi mengenai keberadaan hak pengelolaan, persetujuan penggunaan kawasan hutan atau perizinan berusaha di areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Menetapkan batas areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK dengan cara menyusuri dan menandai dengan tanda batas pada areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK, dan C. Membuat berita acara penandaan batas areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK. 6. Penandaan batas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf C dilaksanakan dengan tahapan A. Menentukan titik ikat dan titik indikatif tanda batas, yang diplotkan pada peta areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK. B. Titik indikatif tanda batas dibuat pada setiap lekukan poligon batas areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK pada peta dan untuk titik indikatif tanda batas pada batas areal yang lurus, dibuat setiap paling jauh asumsi jarak lapangan 100 meter. C. Titik indikatif pada batas yang berpotensi konflik antara lain dekat dengan permukiman, jalan, areal perizinan yang lain, area persetujuan perhutanan sosial yang lain. D. Menentukan koordinat geografis titik ikat dan titik indikatif tanda batas. E. Mencari titik indikatif tanda batas di lapangan dengan menggunakan Global Positioning System, kemudian diberi tanda dengan tanda batas sederhana atau batas alami yang disepakati. F. Dalam hal titik indikatif tanda batas sebagaimana dimaksud dalam huruf E pada peta sulit dicari di lapangan, titik tanda batas dapat digeser tetapi tetap masih dalam garis poligon batas areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK, dan G. Dalam hal areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK berada pada batas luar atau batas fungsi kawasan hutan, pemberian tanda batas dilaksanakan dengan melibatkan UPT yang membidangi pemantapan kawasan hutan. 7. Pembuatan berita acara penandaan batas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf D disertai dengan peta hasil penandaan batas areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK. 8. Dalam hal terdapat perubahan batas hasil penandaan batas dengan peta persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK, batas areal kerja persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK mengikuti hasil penandaan batas. Pasal 32, 1, berdasarkan hasil penandaan batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 8, dilakukan pembuatan dan pemberian tanda batas ruang areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2.
2. Pembuatan ruang areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merujuk pada hasil inventarisasi potensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3, dan kondisi biogeofisik serta penetapan batasnya dapat mengacu pada batas petak dan atau anak petak. 3. Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 2, terdiri atas A. Ruang perlindungan, dan atau B. Ruang pemanfaatan. 4. Kriteria areal yang ditetapkan sebagai ruang perlindungan berupa A. Sempadan sungai, B. Sempadan pantai, C. Sempadan danau, D. Sekitar mata air, E. Areal dengan lereng lebih dari 40%, F. Areal dengan ketinggian tempat lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut, G. Areal mangrove, atau H. Situs budaya. 5. Areal sebagaimana dimaksud pada ayat 4, setelah ditetapkan sebagai ruang perlindungan, diberikan tanda batas sederhana atau alami sesuai kesepakatan. Pasal 33, 1. Pembuatan andil garapan areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1, huruf D dilakukan untuk mengurangi potensi terjadinya konflik tenurial. 2. Pembuatan andil garapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan oleh KPS. 3. Pengukuran lapangan dalam rangka pembuatan andil garapan dilaksanakan secara partisipatif serta menggunakan metode dan alat sederhana atau menggunakan smartphone serta dibuatkan tanda batas andil sesuai kesepakatan. 4. Data dan peta andil garapan setiap anggota kelompok merupakan kelengkapan data anggota pada persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK. 5. Data sebagaimana dimaksud pada ayat 4, dapat digunakan sebagai informasi dalam pengajuan akses permodalan dan perhitungan pembagian hasil pemanfaatan hutan. Pasal 34 Pemetaan hasil penataan areal sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1, huruf E dilakukan berdasarkan peta areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK yang berisi A. Hasil penandaan batas, B. Hasil inventarisasi potensi, dan C. Hasil pembuatan ruang, paragraf 2 penyusunan rencana. Pasal 35 Penyusunan rencana perhutanan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf A dilaksanakan pada A. Persetujuan pengelolaan HD, B. Persetujuan pengelolaan HKM, dan C. Persetujuan pengelolaan HTR. Pasal 36, 1. Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 meliputi A. Penyusunan RKPS untuk jangka waktu 10 tahun, dan B. Penyusunan RKT untuk jangka waktu 1 tahun. 2. Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memuat kegiatan A. Penguatan kelembagaan, B. Pengelolaan hutan meliputi 1. Penataan areal, 2. Pemanfaatan hutan, 3. Rehabilitasi hutan, dan 4. Perlindungan dan pengamanan hutan, C. Pengembangan kewirausahaan, dan D. Monitoring dan evaluasi. 3. Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat 2, disusun dengan memperhatikan kearifan lokal, potensi hutan, peluang pasar dan aspek pengarusutamaan gender serta mempertimbangkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang. Pasal 37, 1, RKPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1, huruf A memuat A. Gambaran umum, B. Rencana kegiatan, dan C. Peta rencana kelola. 2. Gambaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A memuat informasi A. Letak lokasi yang didasarkan batas administrasi dan fungsi kawasan. B. Keadaan fisik wilayah, meliputi kondisi tutupan lahan, topografi, kelerengan, ketinggian, dan jenis pohon dominan. C. Keadaan sosial ekonomi, meliputi demografi kependudukan, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana kesehatan, infrastruktur, wilayah, dan D. Potensi kawasan. 3. Data dan informasi gambaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dapat diperoleh dari dokumen persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK, monografi desa, dan data perencanaan CDK serta hasil penataan areal yang telah dilakukan. 4. Rencana kegiatan sebagaimana pada ayat 1, huruf B meliputi A.
rencana penguatan kelembagaan berupa 1. Pembentukan KUPS, dan 2. Penguatan KUPS berupa sekolah lapang, studi banding, penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, pelatihan, dan penyusunan administrasi kelompok. B. Rencana pemanfaatan hutan, meliputi 1. Pemanfaatan kawasan, 2. Pemanfaatan jasa lingkungan, 3. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu, dan 4. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Dan C. Rencana pengembangan usaha dan atau pemasaran, meliputi 1. Jenis produk dan atau jasa yang akan diusahakan, 2. Bentuk produk yang akan dipasarkan, 3. Sertifikasi produk, 4. Promosi, 5. Pemasaran, 6. Pengembangan jejaring usaha, 7. Akses permodalan, dan 8. Kelembagaan usaha. 5. Rencana pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 4, huruf C disusun berdasarkan A. Potensi areal, B. Kebutuhan masyarakat kelompok, dan C. Kebutuhan pasar produk dan atau jasa. 6. Peta rencana kelola sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf C berisi kegiatan pemanfaatan hutan dan kegiatan pengembangan usaha. 7. Dokumen RKPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal 38, 1. Penyusunan RKPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1, huruf A dilakukan oleh KPS. 2. RKPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan penilaian dan pengesahan. 3. Penilaian RKPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan oleh Kepala CDK. 4. Pengesahan RKPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan oleh Kepala UPT. 5. Dalam hal diperlukan revisi RKPS, KPS mengajukan kepada Kepala UPT, dan proses selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3. Pasal 39 Penyusunan RKPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dapat dilakukan secara manual dan atau secara elektronik. Pasal 40 Penyusunan RKPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dan pasal 39 dapat difasilitasi oleh A. Pemerintah pusat, B. Pemerintah daerah, C. Lembaga swadaya masyarakat, D. Pendamping pemerintah pada KHDPK, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, dan atau E. Pokja PPS, pasal 41, 1, RKT sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1, huruf B disusun berdasarkan RKPS. 2. Penyusunan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan oleh KPS didampingi oleh penyuluh dan atau pendamping dan CDK. 3. RKT sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memuat rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 4. 4. RKT sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan penilaian dan pengesahan oleh Kepala CDK. 5. Dalam hal diperlukan revisi, RKT dapat diajukan kepada Kepala CDK, dan proses selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 4. 6. Dokumen RKT sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Bagian ketiga pengembangan usaha paragraf 1 umum. Pasal 42, 1, kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf B meliputi A. Penguatan kelembagaan, B. Pemanfaatan hutan, C. Pengembangan kewirausahaan, dan D. Kerja sama pengembangan usaha. 2. Kegiatan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat difasilitasi oleh kementerian, lembaga, dan dinas provinsi terkait, lembaga swadaya masyarakat, pendamping penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, Pokja PPS, dan perguruan tinggi. Paragraf 2 Penguatan kelembagaan pasal 43 Kegiatan penguatan kelembagaan KPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1, huruf A meliputi A. Pembentukan KUPS, B. Klasifikasi KUPS, C. Peningkatan kelas KUPS, dan D. Penguatan kapasitas kelembagaan KUPS,
Pasal 44.